afdalul makhluqat. Allahumma salli ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'uba. Fa idza atasha ahadukum wa hamidallaha fa haqqun ala kulli man sami'a ay yaqula yarhamukallah. Wa ammat tatha'ubu minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa idza tatha'aba ahadukum dhahika minhu syaitan. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun an Abi Hurairah, wallahu a'lam. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di penghujung bulan Rabiul Akhir, yaitu tanggal 29. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita kemukakan tentang adab-adab bersin dan adab-adab menguap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul utasa. Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Wa yakrahut tatha'uba. Allah membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah. Apabila salah seorang kamu bersin lalu dia mengucap alhamdulillah, fahaqqun ala kulli man sami'ah. Sudah sepantasnya atas tiap orang yang mendengarnya ayyakula, dia katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa ammat tatha'ubu minasyaitan. Adapun menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila salah seorang kamu menguap, tolak sebisa mungkin. Fa idza tatha'aba, apabila seseorang menguap, dhahika minhu syaitan, ditertawakan oleh setan. Hadis riwayat Bukhari. Dua hal kita akan kupas. Pertama, bersin. Seorang yang bersin disunnahkan mengucap alhamdulillah. Lafaz mengucap hamdalah ada 3 versi. Pertama, alhamdulillah. Kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketiga, alhamdulillah ala kulli hal. Mana yang benar? Yang mana saja kita pakai benar. Substansinya hamdalah. Cish, alhamdulillah.
Kalau seorang yang bersin dia sudah mengucap alhamdulillah, apa hukumnya bagi kita mentashmid, mendoakan orang yang bersin dia mengucap alhamdulillah, namanya tashmid. Di hadis tadi fahakun, sudah sepantasnya bagi yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Nah, apa hukumnya mentashmid, mendoakan orang yang bersin dia sudah mengucap alhamdulillah? Ada 3 pendapat. Ahlul zahir, mazhab yang menggunakan nas dalil secara harfiah, tekstual, ahlul zahir. Ibnu Maryam, salah satu ulama bermadhab Maliki, mereka mengatakan wajib mendoakan yarhamukallah. Kalau kita nggak doakan, dosa kita. Pendapat kedua, hukum mentashmid fardu kifayah. Artinya, kalau dari sekian banyak orang ada seseorang bersin baca alhamdulillah, ada beberapa orang yang mengucap yarhamukallah, maka gugurlah kewajiban buat yang lain. Itu fardu kifayah. Pendapat ketiga, pendapat imam kita, Imam Syafi'i, sunnah, dan itu merupakan adab. Apa yang menyebabkan bisa terjadi perbedaan dalam memahami fahakun ala, berhak atas setiap yang mendengar? Ada yang memahami wajib, ada yang memahami sunnah. Kita lanjut. Lafaz mentashmid itu juga ada 3 versi. Yang pertama tadi yarhamukallah. Versi kedua alhamdulillah yarhamukallah. Kalau yang bersin perempuan yarhamukillah. Versi ketiga yarhamunallahu wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kami dan Anda. Nah, perintah mentashmid, mendoakan orang yang bersin kalau memenuhi 3 syarat. Kalau yang bersin ngucap alhamdulillah, Jush, alhamdulillah. Nah, dia ngucap alhamdulillah. Kalau nggak ngucap alhamdulillah, makruh kita doakan yarhamukallah. Dia saja kagak bersyukur. Yang kedua, bersinnya tidak lebih dari 3 kali. Di lain hadis diterangkan, kalau bersinnya lebih dari 3 kali, nggak disunnahkan yarhamukallah, itu pilek namanya. Cis, alhamdulillah. Kita doain yarhamukallah. Cis, alhamdulillah yarhamukallah. Cis, alhamdulillah yarhamukallah. Masih juga cis, alhamdulillah. Stop, nggak yarhamukallah. Kenapa? Itu bersinnya karena apa? Flu. Ketiga syaratnya wa alla yakuna bisababin, tidak dengan satu sebab. Kalau bersinnya karena satu sebab, ya walaupun dia mengucap alhamdulillah, kita tidak perlu bilang yarhamukallah. Apa contohnya? Lagi hadir pengajian begini, tetangga pakai numis sambal goreng lagi, pedes banget tuh, kena ke hidung. Cus. Berarti bersinnya karena apa? Ada sebab. Sebab apa? Nyium sambal goreng. Kadang-kadang mata sampai keluar air mata.
Jadi bersinnya ini yang spontan, cuy, bukan karena ada sebab. Kalau hidung dikilik-kilik bersin, itu ada sebab karena dikilik-kilik. Nah, lalu adab berikutnya, kalau yang bersin sudah didoakan yarhamukallah, sunnah lagi dia doa balik sama yang mendoakan, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan kamu. Enak jadi orang Islam, dari bersin aja saling doa mendoakan. Cuy, alhamdulillah, yang dengar doain kita yarhamukallah, kita doa balik lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ada versi lain, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni Anda dan kita. Selesai itu adab bersin. Sekarang yang kedua, adab menguap. Nabi katakan, wa ammat tasaubu minasyaiton, menguap itu dari setan. Kalau orang medis bilang nguap itu bisa nular. Satu nguap sebelahnya nyetrum. Anak nguap emang dari setan. Identik apa? Malas tidur. Bagaimana mengatasi menguap? Nabi ajarkan, fa iza tasa'aba ahadukum, kalau salah seorang kamu menguap, falyaruddahu, tolak mastato'a, sebisa mungkin, mentahin. Bisa nggak? Bisa. Karena kita belum terbiasa. Di lain riwayat teksnya berbunyi, idza tasa'aba ahadukum, kalau salah seorang kamu menguap, falyadha yadahu ala fih, letakkan tangannya di mulut, tutup, wala ya'wi, jangan bersuara. Kenapa? Fa inna syaitan yadhaku minhu, syaitan mentertawakan dia. Artinya syaitan senang sama orang yang nguap bersuara. Ini kebiasaan jelek kita tuh, pakai ancang-ancang lagi ya. Lagi nelfon nguap, disengajain, lo kemana aja. Ada nggak yang begitu? Wow Ustadz, itu gue banget itu. Jangan dibiasain tuh kebiasaan jelek. Kalau memang nggak bisa diatasi itu menguap, setidaknya tutup mulut pakai tangan. Jangan bersuara. Apalagi di dalam sholat. Karena udah terbiasa dengan kebiasaan buruk, nguap bersuara, udahan kagak ditutup mulut. Di dalam sholat, itu batal itu sholatnya. Kenapa? Sengaja bersuara. Imam sholat maghrib, begitu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum memang baca amin, pas nguap dibarengin amin, batal itu. Kenapa? Sengaja dia suarakan, batal. Wudhunya sih nggak batal, sholatnya batal. Ada nggak yang lagi sholat nguap begitu? Enggak, satu dua tuh, karena udah terbiasa di luar sholat, dia nggak mengerti sholat yang dia lakukan udah batal. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin bagaimana adab menguap, dan pribadi Nabi sendiri, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, Nabi Muhammad tidak pernah menguap sepanjang masa. Itu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina.
Orang di akhir zaman ada coba-coba ngaku nabi, jabanin begadang, nggak nyampe 1 jam udah weh. Ente bukan nabi, ubi. Nabi itu kagak pernah nguap sepanjang masa. Bahkan bukan saja nggak pernah menguap, nabi nggak pernah ingusan. Makanya kenali sifat-sifat fisik nabi. Nabi nggak pernah ingusan. Kalau kita, oh zaman kecil, jangan ditanya, meler mulu. Udah gitu ngelapnya pakai apa? Tangan. Nabi Muhammad nggak pernah ingusan, nguap pun nggak pernah. Tapi Nabi mengajarkan umatnya, kalau salah seorang kalian nguap, tutup mulut, jangan bersuara. Ini kelihatannya sepele, tapi sedetil itu Nabi ajarkan adab. Kita mulai dari diri kita dan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita selaku kepala rumah tangga, kebiasaan buruk malah dipertontonkan ke anak istri. Wah, anak ngikut nggak? Justru kasih edukasi. Kita punya cucu masih bayi atau anak kita masih kecil, nguap, tutup tangan. Nah, kalau nguap tutup mulutnya ya, jangan bersuara. Oh begitu ya, ya, iya. Kita ajarin anak, tuh anak protes. Iya ya, mamah sering begitu. Nah, ya hari-hari yang dia lihat orang tuanya punya kebiasaan buruk begitu. Jadi ada 2 riwayat. Kalau yang satu mentahin menguapnya sebisa mungkin. Yang satu kalau memang ternyata dia nguap juga, setidaknya mulutnya ditutup dan jangan bersuara. Kenapa? Setan senang dengan begitu. Jadi kalau pengen lihat setan ketawa, lihat aja orang yang nguapnya bersuara. Dia sih bukan setan, bukan. Ente mau ngelihat nggak setan ketawa? Ente bisa ngelihat, ane nggak bisa ngelihat setan, tapi dapat bocoran dari Nabi. Setan akan tertawa terbahak-bahak melihat orang yang nguap bersuara. Dia disukai oleh setan. Padahal dalam Al-Quran kan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan buat kamu musuh yang nyata. Jangan dijadiin teman. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang adab bersin, kemudian adab menguap. Buang jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan sampai nanti menjadi istilah ala bisa karena udah terbentuk kebiasaan jelek ya begitu. Di mana tempat? Kadang-kadang di forum kayak di mana. Orang dalam sholat aja menghadap Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.